Provokator sengketa tanah di Dago menjadi isu utama yang memicu banyak perdebatan. Maka perlu untuk memahami legalitas secara menyeluruh. Untuk itu harus sesuai fakta riwayat tanah yang sengaja disembunyikan, bahkan pada bukti otentik. Bagaimana bisa riwayat eigendom verpanding di zaman kolonial langsung tiba-tiba diskenariokan di Dago Elos yang hanya sekitar 40 tahun ini? Dan ini hanya memanfaatkan penduduk asli Dago Elos saja. Kampung Cirapuhan telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak abad ke-19. Sebaliknya, Dago Elos baru muncul belakangan ini, bahkan penduduk aslinya yang lugu hanya dimanfaatkan dalam konflik yang penuh rekayasa, keserakahan, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini obstruction of justice dan intimidasi. Sejarah panjang warga Kampung Cirapuhan seringkali diabaikan dalam sengketa ini, sementara penduduk asli Dago Elos yang lugu hanya direkayasa untuk memperkeruh konflik dan diajak untuk anarkis. Riwayat warga hanya diarahkan ke Asep Makmun dan Didi Koswara. Ini hanya bagian dari rekayasa. Bahkan Muller bersaudara pun bersumber dari rekayasa ini. Silakan periksa berkas pengadilan dan berkas warga. Sejak tahun 2012, tudingan terhadap koordinator pertanahan Kampung Cirapuhan terus berlanjut hingga kini tahun 2024 ini. Banyak pihak menilai legalitas tanah hanya dari apa yang tampak seolah legal dengan adanya legalitas. Padahal ini adalah kolusi. Maka penting mempertimbangkan riwayat tanah dan riwayat warga yang sebenarnya. Riwayat tanah secara menyeluruh dan juga riwayat warga yang tersembunyi. Sengketa tanah ini bersumber dari jaringan yang sama, melibatkan Asep Makmun Didi Koswara, oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh agama. Bagaimana mungkin eigendom verpanding dari zaman Belanda tiba-tiba diriwayatkan pada Dago Elos yang hanya sekitar 40 tahun di eigendom verpanding? Bahkan beberapa lokasi kurang dari 20 tahun. Bagaimana mungkin riwayatnya bisa akurat sesuai fakta? Sejarah satu abad langsung diarahkan ke 40 tahun, bahkan hanya 10 tahun. Ini merupakan satu skenario kolusi. Sengketa tanah ini diduga bersumber dari jaringan yang sama, melibatkan Asep Makmun Didi Koswara, oknum aparatur, oknum tokoh masyarakat, dan oknum tokoh. Ini direkayasa ke Asep Makmun dan Didi Koswara yang notabene hanya pendatang anak pekerja, yang mana sebelumnya sudah banyak terlibat kasus dan konflik dengan penduduk asli baik itu di Kampung Cirapuhan maupun dengan penduduk Dago Elos. Dan juga terlibat konflik juga dengan pihak negara, misalnya menduduki lahan terminal Dago dengan pemaksaan dan kolusi dengan oknum. Kita harus jeli dalam menyikapi sengketa tanah ini. Legalitas dan bukti otentik harus sesuai dengan fakta dan riwayat yang jelas. Apalagi kita perlu bicara masa sebelum eigendom verpanding ini ada. Riwayat. Setelah adanya eigendom verpanding saja nggak nyambung, apalagi harus bicara riwayat sebelum adanya eigendom verpanding. Untuk itu pemerintah pusat alam perlu membentuk tim independen, suatu tim yang punya kredibilitas tinggi, dan perlu menggunakan nurani dan juga logika. Namanya kolusi dan rekayasa, maka tak akan sesuai nurani dan logika. Apalagi mengatasnamakan demi berketuhanan yang Maha Esa. Silakan periksa riwayat secara komprehensif, periksa adanya makam tua. Maka ini insya Allah bisa mengungkapkan hak dan kebatilan.